Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Indo Strategis ya dalam surveinya 56% responden mengaku tidak akan ikut pilih Jokowi di Pilpres di 2024. Artinya apa? Artinya ada cawi-cawi ya yang kemudian menjadi dampak kepada Pak Jokowi begitu. Ini kepuasan masyarakat ya terkait dengan Pak Jokowi hari ini sudah mulai menurun. Di satu sisi ya dengan adanya cawi-cawi ya Pak Jokowi begitu ya, 56% responden mengaku tidak akan memilih ya, akan tidak ikut kepada pilihan Pak Jokowi begitu. Saya kira hal ini sangat luar biasa begitu ya ketika survei-survei ini muncul begitu kan. Berbeda dengan survei-survei yang lain ya pasti ada kepuasan di situ begitu ya. Kepuasan bagaimana pemimpin Pak Jokowi di situ. Padahal yang kalau kita lihat bahwa ini kan sudah kelihatan ada survei yang merilis ini begitu. Sangat disayangkan memang begitu. Siapa juga ya menjadi cawi-cawi itu lalu kemudian ya seolah cawi-cawinya hanya kepada orang-orang tertentu begitu. Pada akhirnya sebagai kepala negara kan seharusnya netralis itu. Ini sangat disayangkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Indo Strategis 56 ya persen responden mengaku tak akan ikut pilihan Jokowi di Pilpres di 2024. Kapok. Rakyat punya hati nurani masing-masing dan negara ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk apa kita harus ikut-ikutan dengan orang lain? Kalaupun ya, walaupun akhirnya pilihan kita sama, tapi merupakan realisasi kedaulatan rakyat. Betul begitu. Yang namanya kebebasan itu adalah berdemokrasi, memberikan kebebasan kepada warganya. Bukan hanya ikut-ikutan sana-sini, cawi-cawi sana-sini. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu ya. Sangat disayangkan Pak Jokowi ya bisa memimpin ya bangsa kita, tapi ikut masalah cawi-cawi seperti ini begitu. Bahkan ya begitu ya Jokowi nggak mau ya ya lagi sama Prabowo dan Adian bilang Jokowi dukung Ganjar di pasar Parung, lantas hasil surveinya begini. Katanya yang dekat Jokowi bakal menang ya, pret kalian semua. Kita mah tahu dari awal, makanya kita jurus kerja keras bukan dompleng menaluh. Ya kita lihat saja proses dalam hal ini begitu. Saya kira apa yang dipegang oleh Pak Jokowi bisa kalah begitu. Ya kita buktikan aja nanti begitu kan. Terus surveinya di Jakarta aja kan, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jangan pilih yang di endorse Jokowi. Banyak yang kemudian tidak tahu apa yang selama ini dilakukan begitu ya, bahwa cawi-cawi Jokowi itu pada awalnya itu kuat di situ begitu, tapi pada akhirnya tidak kuat begitu. Bahkan ini mengingatkan kembali perjuangan adik SMP. Ini banyak sekali bahwa kritikan-kritikan dari netizen, dari rakyat itu sendiri begitu. Ini sangat disayangkan begitu. Seorang kepala negara bisa cawi-cawi soal ini sangat tidak layak begitu kan. Seharusnya seorang kepala negara itu kan mempersiapkan diri ya agar dipercaya oleh masyarakat di situ begitu. Bukan seperti ini caranya. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu. Bahkan ini survei yang kemudian muncul bahwa apa yang dipilih Pak Jokowi sekarang ini, apa yang kemudian didukung oleh Pak Jokowi selama ini, masyarakat enggan untuk mengikuti arahan Pak Jokowi begitu kan. Karena sudah tahu bahwa Pak Jokowi dianggap gagal memimpin bangsa kita begitu kan. Kan seperti ini begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya siapa sih yang ingin mengikuti Pak Jokowi begitu kan? Kalau pada nyatanya 11-12 kan begitu logika kita begitu. Jadi banyak orang yang kemudian ya memilih Anies Baswedan, memilih Prabowo di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Indo Strategis 56% responden mengaku tak akan ikut pilihan Jokowi di Pilpres di 2024. Artinya apa? Artinya ya percuma Pak Jokowi cawi-cawi begitu kan. Percuma Pak Jokowi mengimbau begitu kan ya kalau tidak diikutin begitu kan. Ini sangat disayangkan begitu ya. Ini Pak Jokowi ya sudah menjadi presiden ya, lalu kemudian cawi-cawinya tidak direspon oleh masyarakat Indonesia. Begitu artinya apa? Apalagi Pak Jokowi tidak menjabat presiden. Semakin tidak dihiraukan hal-hal seperti itu begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini ternyata Pak Jokowi ya tidak diminati begitu ya. Ini beritanya begitu. Kok dikutip dari Kompas TV ya. Hasil survei lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategis ya menunjukkan bahwa ya
peran Jokowi dalam Pilpres di 2024 tidak terlalu berpengaruh pada pemilihan publik dalam menentukan bakal capres-cawapres. Hal ini terlihat dari hasil survei Indo Strategis pada 9 sampai 20 Juni lalu ya, yang menyebutkan mayoritas responden ya tidak ikut pilihan Jokowi. Artinya apa? Enggan untuk memilih itu begitu ya. Ya, artinya cawi-cawi Pak Jokowi gagal di situ begitu. Bahkan dalam survei Indo Strategis 56 sampai 6% responden mengaku tidak akan ikut pilihan Jokowi di Pilpres di 2024. 9,3% ikut pilihan Jokowi dan 21% responden yang masih bimbang begitu. Artinya ya ngapain itu mengikuti arahan Pak Jokowi kalau seperti ini? Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan dalam hal ini banyak sekali ya yang kemudian memberikan dampak negatif kepada Pak Jokowi. Seorang calon presiden sebagai presiden kok bisa ya menjadi tim sukses sana sini, kan begitu ya logika para netizen di situ begitu. Tapi ini Pak Jokowi banyak yang kemudian punya dampak juga begitu kan. Kenapa Pak Jokowi sudah ditinggalkan oleh pendukungnya begitu? Karena satu ya, karena sebentar lagi Pak Jokowi bukan menjadi presiden tapi rakyat biasa di situ begitu ya. Bahkan ya, Direktur Eksekutif Indo Strategis Ahmad Khairul Umam menyebutkan ada dukungan ya, menyebut arah dukungan Jokowi di Pilpres masih belum jelas hingga kini. Bahkan Umam menyebutkan Jokowi sempat dinilai mendukung Ganjar sesuai arahan parpolnya. Tapi di sisi lain tak jarang juga Jokowi terlihat akrab dengan Prabowo ya. Bahkan ya, sementara itu survei dari Litbang Kompas yang merilis Mei lalu hanya 16% responden yang akan ikut pilihan capres yang disarankan Jokowi. 31% menjawab tidak ikut pilihan Jokowi dan 53% akan mempertimbangkan pilihan Jokowi. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar orang-orang yang mempertimbangkan itu ya kemudian keluar begitu kan, tidak memilih Pak Jokowi begitu. Setiap orang kan punya kebebasan masing-masing, punya hak masing-masing di situ, bisa saja begitu kan. Ngapain mengikuti Pak Jokowi? Sekarang Pak Jokowi kan sudah menjadi rakyat biasa, kan begitu logikanya begitu. Jadi hal-hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa persoalan-persoalan yang kemudian Pak Jokowi ingin membawa Pak Ganjar menjadi perubahan ya, menjadi presiden, tapi pada akhirnya gagal juga begitu ya. Kenapa gagal? Ya karena begitu banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi kepada Pak Jokowi begitu ya. Ya sama aja, apapun pilihan Pak Jokowi itu bisa saja 11-12 begitu. Apakah pemimpin kita seperti ini terus begitu kan? Ditambah lagi misalnya sekarang terpilih lagi ya berapa tahun ya? 20 tahun begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Jangan harap ya Anda mencoblos hanya 5 menit begitu kan. Jangan sampai Anda sengsara sampai 5 tahun. Kan begitu logikanya gitu. Jadi persoalan-persoalan politik kita kan bisa ditebak arahnya kemana begitu ya. Tapi sangat disayangkan sekali memang ya, dan bahkan ini menjadi blunder cawi-cawi Pak Jokowi begitu kan. Niatnya Pak Jokowi itu cawi-cawi agar banyak orang masyarakat Indonesia begitu ya memilih Pak Jokowi, memilih Pak Ganjar begitu. Tapi tahu-taunya blunder begitu kan, sudah tidak diharapkan lagi begitu. Akhirnya apa? Senjata yang terakhir itu bagaimana untuk membunuh lawannya begitu ya. Yaitu dengan cara apa? Bisa saja pembegalan partai, bisa saja pencegalan dan sebagainya, bisa saja apa yang dituduhkan sana sini, bisa saja prestasi-prestasi yang lain kemudian dihilangkan namanya begitu kan. Soal JIS kan masih menjadi spekulasi begitu. Pada akhirnya siapa yang harus mesti dipercaya, yaitu adalah kepercayaan diri pribadi untuk memilih pemimpin ya perubahan kepada bangsa kita begitu. Kalau seperti ini terus kan tidak ada perubahan begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.